Di video kali ini kita akan membahas tipe-tipe penghasilan atau pekerjaan. Ada 8 sumber penghasilan yang umum di masyarakat, yaitu 1. Karyawan. Menjadi karyawan berarti memberikan tenaga atau pikiran kepada perusahaan atau institusi di mana kita bekerja, dan sebagai imbalannya kita mendapatkan gaji atau upah. Ada beberapa keuntungan menjadi karyawan, yaitu kita mendapatkan gaji tetap tiap bulan, jaminan asuransi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kelemahannya, rutinitas dan jam kerja yang mengikat serta ancaman PHK sewaktu-waktu. Di perusahaan mengenal golongan atau jenjang karir, biasanya penghasilan tergantung kepada hal tersebut. 2. Aparatur negara. Termasuk dalam aparatur negara adalah pegawai negeri, TNI, dan Polri. Untuk masuk pertama kali menjadi aparatur negara, biasanya mensyaratkan usia yang muda dan harus melalui seleksi yang diadakan oleh negara atau institusinya. Fasilitas yang didapat oleh aparatur negara adalah gaji, tunjangan-tunjangan, jaminan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Besarnya gaji biasanya ditentukan dari golongan atau pangkat dari aparatur negara tersebut. 3. Wira swasta. Wira swasta adalah pelaku yang menjalankan bisnis secara mandiri. Sebagai wira swasta, kita membuat produk atau jasa dan memasarkan produk tersebut. Dari selisih antara nilai pemasaran dengan modal membuat produk tersebut ditambah biaya operasional, kita mendapatkan keuntungan usaha. Supaya bisa berhasil dalam berbisnis, dibutuhkan waktu untuk membangun brand atau merek, membangun sistem bisnis, dan lain sebagainya. 4. Jual barang dan jasa. Termasuk dalam golongan ini reseller, dropship, afiliasi, broker, dan jasa titip. Jika Anda membeli barang dalam jumlah besar dari distributor dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjual kembali produk tersebut dengan harga yang Anda tentukan sendiri, maka Anda disebut reseller. Ini berbeda jika Anda adalah dropshipper. Dalam bisnis dropship, Anda hanya bertindak sebagai perantara antara pelanggan dengan distributor. Jika ada pesanan barang, tugas Anda adalah menerima pembayaran dari pelanggan itu dan meneruskan harga pokok beserta ongkos kirim ke distributor. Untuk pengemasan dan pengiriman produk akan dilakukan oleh distributor. Anda juga dapat menggeluti bisnis afiliasi. Dalam bisnis afiliasi, Anda tinggal promosi produk dengan menyertakan referral atau link ke distributor produk itu. Dari sini Anda akan mendapatkan komisi penjualan. Bentuk bisnis lain yang dapat Anda lakukan adalah jasa titip. Di bisnis jasa titip atau just tip, Anda mempromosikan produk beserta penawaran bagi siapa-siapa yang akan menitip dibelikan produk tersebut. Dari sini Anda bisa memasang tarif jasa titip Anda. 5. Menjual skill atau keahlian. Jika Anda memiliki keahlian tertentu, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan utama maupun bisnis sampingan. Anda bisa menjual keahlian itu dan memasang honor dari setiap klien yang menerima jasa itu. Contoh pekerjaan ini, guru privat, programmer, penulis konten, dan lain-lain. Bentuk lain bisnis ini adalah konten kreator dan blogger. Sebagai konten kreator, Anda bisa memvideokan keahlian atau hobi Anda dalam bentuk konten. Kemudian Anda posting konten-konten itu ke channel Anda. Jika channel itu dimonetisasi, maka Anda dapat menerima penghasilan dari iklan yang ditautkan ke konten Anda. Blogger mirip dengan konten kreator. Bedanya blog dalam bentuk tulisan. 6. Network marketing. Dalam network marketing, selain Anda bisa menjual produk langsung, juga bisa mengarahkan kepada orang lain untuk menjalankan seperti yang Anda lakukan. Kalau ada yang tertarik, orang tersebut akan menjadi cabang Anda. Sebagai imbalannya, Anda akan menerima bagi hasil dari seluruh penjualan yang dilakukan orang tersebut beserta sebagian jaringannya setiap bulan. Intinya, ada 2 tugas utama orang yang menjalankan bisnis ini, yaitu penjualan langsung dan membangun jaringan bisnis. Untuk penghasilan, setidaknya ada 3 penghasilan dari bisnis ini, yaitu keuntungan penjualan, komisi dari jaringan penjualan, dan royalti. 7. Investasi. Jika Anda punya simpanan atau aset, Anda bisa menanamkannya di instrumen investasi untuk mendapatkan penambahan nilai dari aset itu. Penambahan nilai aset itu kemudian bisa dikonversi dalam jangka waktu tertentu menjadi pendapatan. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat dipilih, seperti deposito, saham, obligasi, reksadana, dan properti. 8. Jual beli investasi. Salah satu jenis pekerjaan ini adalah melakukan trading seperti jual beli saham.
Jenis pekerjaan ini tidak disarankan bagi orang awam, perlu benar-benar paham tentang dunia saham, komoditi maupun forex. Walau menawarkan penghasilan yang besar jika berhasil, tapi risiko juga sangat besar jika gagal. Demikianlah 8 sumber penghasilan yang dapat Anda geluti. Salam sukses!